Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Dengan anggota kelompok Adiaksa Ilyas Al-Muhtarom, Alzifi Abisa Permana, Catherine Ayu Kusuma, Hafiz Nugraha, Nabil Faras Ma'ali, Najwa Shihab Mansur. Ya, pendahuluan. Organ reproduksi ayam betina terdiri dari ovarium dan ovida. Pada ovarium terdapat banyak folikel dan ovum. Organ reproduksi ayam jantan terdiri dari sepasang testis, epididymis, ductus deferens, dan organ kopulasi pada kloaka. Sistem syaraf merupakan sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut syaraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunteer dan involunteer, organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam? Yang kedua, mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B? Kemudian yang ketiga, mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur? Lalu yang terakhir, jelaskan interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Next. Oke, yang pertama ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Sistem reproduksi unggas terdiri dari dua macam, yaitu sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina, yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi khusus dalam proses reproduksi. Pada sistem reproduksi jantan terdapat tiga komponen utama, yaitu testis, vas deferens, dan papillae. Testis terletak di rongga tubuh bagian dorsal, berhadapan langsung dengan ginjal. Bentuk testis elips dan ovoid dengan garis kuning muda yang disertai garis-garis merah akibat banyaknya pembuluh darah. Fungsi utama testis adalah menghasilkan spermatozoa yang berperan dalam membuahi sel telur betina. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Perusahaan peternakan yang melakukan usaha ternak ayam broiler harus bisa menguasai ilmu seperti breeding atau penggunaan bibit, feeding penggunaan makanan, melakukan tata laksana dengan baik, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pemasaran. Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam, seperti bibit ayam, day old chick, kandang, peralatan dan perlengkapan serta suhu. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kualitas ayam yang dilihat berdasarkan bobot ayam broiler. Demikian juga menurut Wahyu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler yaitu faktor nutrisional yang meliputi protein, vitamin, mineral, dan kalsium. Faktor manajerial meliputi genetik, jenis kelamin, umur, penyakit, manajemen pemeliharaan. Periode awal pertumbuhan diawali dengan pertumbuhan tulang yang sangat cepat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ayam bertelur lebih cepat. Faktor utama yang berpengaruh dalam reproduksi telur adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Ayam KUB secara genetis merupakan ayam yang mempunyai kemampuan maksimal dalam berproduksi. Ayam KUB bertelur dewasa atau fase layar ada di umur
18 sampai 68 minggu. Umur 43 minggu merupakan umur pertengahan ayam Kobe pasca lahir. Kondisi lingkungan yang baik dan sesuai akan mampu menunjang produktivitas ayam Kobe petelur. Kondisi lingkungan yang menjadi perhatian diantaranya ada kecepatan angin, pencahayaan, kelembapan, dan suhu. Selanjutnya adalah interaksi sistem syaraf dan hormonal pada ayam dan pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Faktor yang mempengaruhi tercapainya puncak produksi salah satunya adalah keseragaman. Keseragaman tersebut tidak hanya untuk berat badan, namun juga keseragaman kedewasaan kelamin. Kematangan seksual yang seragam sangat diperlukan agar dapat mencapai puncak produksi dan puncak produksi tersebut dapat berlangsung lama. Pengaruh utama yang muncul dari durasi pencahayaan adalah secara langsung terlibat dalam dewasa kelamin. Dewasa kelamin pada unggas betina berkaitan erat dengan pengeluaran telur, sedangkan pada unggas jantan, dewasa kelamin ditandai dengan testis yang telah tumbuh dan berkembang serta mampu menghasilkan spermatozoa yang normal serta viable. Yang terakhir, kesimpulan, sistem fisiologis unggas yang bekerja pada perkembangan dan pertumbuhan organ reproduksi ayam adalah ovarium dan testis. Terus yang selanjutnya, pertumbuhan ayam broiler dipengaruhi oleh bibit, lingkungan, yaitu kandang dan suhu, nutrisi pakan, dan manajemen pemeliharaan. Pembatasan pakan menghambat pertumbuhan termasuk tulang. Pemilihan strain unggul juga penting. Lalu yang selanjutnya, produksi telur ayam sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Lingkungan yang terkontrol seperti padang close house dapat mempercepat awal masa bertelur. Keseimbangan rasio protein dan energi dalam pakan lebih penting daripada kuantitasnya untuk mencegah masalah seperti keterlambatan bertelur atau prolapsus. Lalu yang terakhir, interaksi sistem saraf dan hormonal pada ayam dipengaruhi oleh cahaya yang menstimulasi hipotalamus, kemudian memicu pelepasan hormon FSH dan LH dari hipofisa yang berperan dalam pematangan telur dan ovulasi. Durasi pencahayaan secara langsung mempengaruhi kematangan seksual ayam betina dan jantan. Oke, sekian dari kelompok kami menjelaskan. Dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Mas. Boleh. Bagaimana sih pembatasan pakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang ayam itu, Mas? Oke, pertanyaan diterima. Apakah ada pertanyaan lain agar ditampung atau ada teman-teman yang mau langsung jawab? Ngejelasin peran spesifik hormon testosteron pada ayam jantan dan hormon estrogen, progesteron pada ayam betina dalam mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya karakteristik seksual sekunder. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Ada lagi? Apa cukup? Cukup. Baik, sekarang dijawab berarti. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ardan. Tadi pertanyaannya bagaimana pembatasan pakan mempengaruhi pertumbuhan tulang ayam. Jadi pembatasan pakan ini dapat menghambat kecepatan pertumbuhan tulang karena pertumbuhan tulang yang cepat itu harus diimbangi dengan asupan pakan yang cukup untuk mendukung perkembangan tulang yang besar dan kuat, terutama pada tulang penopang seperti femur, tibia, dan tarsometatarsus. Pembatasan pakan ini akan mengurangi asupan nutrisi yang diperlukan sehingga memperlambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan abnormalitas dari tulang tersebut. Apakah cukup? Oke, terima kasih Mbak Catherine. Terima. Mas, cukup. Ya, sama-sama.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naila tentang peran spesifik dari hormon testosteron, estrogen, serta progesteron dalam mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya karakteristik seksual sekunder. Yang pertama ada peran hormon testosteron pada ayam jantan untuk mengatur perkembangan organ reproduksi seperti testis dan saluran reproduksi. Kemudian merangsang pertumbuhan karakteristik seksual sekunder seperti jengger yang besar, warna bulu yang mencolok, serta perilaku agresif. Dan ada hormon estrogen pada betina, berperan dalam pematangan saluran reproduksi termasuk ovidak dan kloaka. Kemudian menstimulus pembentukan dan deposisi kalsium di tulang medularis untuk persiapan produksi cangkang telur. Yang ketiga ada hormon progesteron pada ayam betina, dihasilkan oleh folikel ovarium yang matang, mempengaruhi ovulasi dengan bekerja sama dengan hormon LH untuk melepaskan ovum. Dan penting dalam pengaturan siklus bertelur, terutama dalam proses pembentukan kuning telur dan ovulasi. Apakah menjawab, Mbak Naira? Menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Jika cukup, katakan cukup. Cukup. Cukup? Oke, cukup. Karena sudah cukup, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.